Perubahan taktis di PSG yang mengaktifkan Messi. Lionel Messi dalam performa bagus saat PSG mengalahkan juara bertahan Liga 1 Lille dengan 5-1. Dengan pemain Argentina itu mencetak 1 gol dan memberikan assist untuk Presnel Kimpembe. PSG menghadapi Real Madrid di Liga Champions pada 15 Februari. Dan sepertinya mantan pemain Barcelona itu akhirnya menemukan alurnya di Prancis. Messi bersinar lagi di waktu terbaik musim ini. Tulis outlet Prancis L'Equipe tentang penampilan Messi jelang leg pertama melawan Real Madrid. Setelah paruh pertama musim dengan statistik jauh dari standarnya, terganggu oleh usahanya dengan tim nasional dan dengan pengaruh terbatas pada permainan, kecepatan Messi melawan Lille meyakinkan. Dia mengenakan setelan master yang telah dia pesan. Unggul tidak berbohong. Ayunan Leo di Stade Pierre Maurer dan juga slalomnya di tempat yang diperkecil adalah tanda akselerasi dan juga aklimatisasi ke Liga 1. Sebagai penghargaan atas penampilannya, Messi dianugerahi pemain terbaik bersama pada malam itu dengan peringkat 7 dari 10. Berbagi skor yang sama dengan Danilo dan juga Marco Verratti. L'Equipe bukan satu-satunya yang memuji kebangkitan Messi baru-baru ini di PSG. Karena pelatihnya Mauricio Pochettino juga dengan cepat mendukung bintangnya itu. Pochettino sendiri terkadang merasa sulit untuk menyesuaikan begitu banyak kekuatan menyerang ke dalam susunan pemain yang sama di Parc des Princes. Tetapi tampaknya telah menemukan campuran yang tepat menjelang akhir musim. Saya tidak ragu, Leo adalah pemain terbaik di dunia, kata Pochettino kepada pers setelah menang atas Lille. Seperti siapapun dia butuh waktu untuk beradaptasi. Dia butuh waktu untuk memulihkan bentuk fisik terbaiknya setelah sebulan tidak bermain karena COVID-19. Penting bagi Leo untuk menunjukkan partisipasi dan komitmen seperti itu. Di PSG, Messi cenderung bermain lebih banyak di sisi kanan Trisula penyerang karena itu adalah tempat di mana dia merasa paling nyaman dan paling sukses dalam karirnya. Tapi melawan Lille dan juga formasi 4-3-3 bersama Kylian Mbappe dan Angel Di Maria, Messi lebih mampu melayang di tengah. Posisi bebas berkeliaran dari kanan ke tengah ini memungkinkan dia untuk lebih terhubung dengan Mbappe dan memulai kemitraan yang nyata. Pasukan Carlo Ancelotti harus menyadari posisi baru ini di PSG menjelang pertandingan Liga Champions. Neymar menghadapi perlombaan melawan waktu untuk kembali ke PSG versus Real Madrid. Mata Eropa akan tertuju pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Paris Saint-Germain melawan Real Madrid pada Selasa malam depan. Namun Mauricio Pochettino tidak mungkin bisa menurunkan 3 penyerang pilihan pertamanya seperti Neymar yang masih dalam pemulihan dari cedera. Gambar mulai muncul dari kembalinya Neymar ke pelatihan minggu ini. Sementara pemain Brazil itu dikatakan dalam semangat yang baik di antara rekan satu timnya. Namun L'Equipe telah mengumumkan bahwa Neymar tidak akan ambil bagian dalam pertandingan Liga 1 PSG di kandang Rennes pada Jumat malam. Oleh karena itu, kemungkinan pemain berusia 30 tahun itu menjadi starter melawan Real Madrid beberapa hari kemudian agaklah tipis. Terutama karena ia tidak bermain sama sekali sejak cedera pergelangan kaki pada November lalu. Dalam skenario kasus terbaik, Neymar akan dapat mengambil tempat di bangku cadangan. Sementara Sergio Ramos adalah pemain lain yang mengalami cedera dan tampaknya tidak mungkin tampil melawan Real Madrid mantan klubnya. Sebaliknya, tujuannya adalah dia akan kembali pada waktunya untuk bermain di leg kedua di Estadio Santiago Bernabeu. Pochettino juga mengawasi kondisi Angel Di Maria yang diperkirakan tidak akan bermain melawan Rennes pada Jumat malam setelah mengalami sedikit cedera otot saat melawan Lille di minggu lalu. Kylian Mbappe memberitahu PSG posisi terbaik Lionel Messi dan membuat Neymar tuntut. Paris Saint-Germain mulai menemukan kaki mereka dengan kekuatan serangan baru mereka. Dengan Kylian Mbappe yakin dia tahu bagaimana tim harus berbaris. Les Parisiens memperpanjang liga mereka di puncak Liga 1 dengan kemenangan tandang 5-1 yang nyaman di Lille pada Minggu malam. Pencetak gol yang tidak mungkin, Danilo Pereira mencetak 2 gol. Dengan Presnel Kimpembe, Mbappe dan Lionel Messi semuanya menjadi pencetak gol dalam kemenangan mengesankan dari pemegang gelar saat ini. Setelah awal musim yang cukup mengecewakan, manajer Mauricio Pochettino tampaknya mulai memahami skuad bertabur bintangnya.
Ia akan menjadi musik di telinga orang-orang di puncak klub yang memiliki aspirasi untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Mbappe percaya bahwa dia mungkin tahu cara terbaik bagi timnya untuk berbaris. Memberitahu Amazon Prime setelah kemenangan hari Minggu, lebih baik ketika Leo berada di tengah. Ya, tapi saya bukan pelatihnya. Leo adalah pemain yang perlu menguasai bola, merasakan permainan dan pertandingan untuk terlibat. Saya pikir itu posisi yang bagus untuknya. Dia bebas dan dia bisa bergerak dan lepas landas. Saya bisa bermain di mana saja. Saya mungkin di tengah, lalu di kanan, dan sekarang di kiri, tetapi saya masih memiliki kebebasan tertentu dalam gerakan saya. Namun, pria Prancis itu kemudian membuat poin yang sangat jelas bahwa Pochettino perlu memastikan bahwa dia berencana untuk kembalinya Neymar yang saat ini absen karena cedera. Mantan pemain depan Manchester United Angel Di Maria bermain tanpa pemain Brasil itu, meskipun ia diganti pada babak pertama untuk memberi jalan bagi Julian Draxler. Mbappe melanjutkan, kami baik-baik saja seperti ini, tapi kami harus memberi ruang untuk Neymar, karena dia adalah pemain penting yang mengubah tim kami. Kami akan melihat apa yang terjadi ketika dia kembali, dan kami berharap dia kembali secepat mungkin. Mendapatkan yang terbaik dari pemenang Ballon d'Or 7 kali Messi tampaknya menjadi prioritas di Les Parcs Princes, mengingat awalnya lambat yang dilakukan pemain Argentina itu di Liga sejak meninggalkan klub masa kecilnya Barcelona di musim panas. Pemain berusia 34 tahun itu telah mencetak 2 gol dan membuat 6 assist dalam 13 penampilan sejauh musim ini, dengan beberapa penampilannya jauh di bawah standar. Namun, Messi melihat kembali ke dirinya yang bisa melawan Lille, bekerja sama dengan baik dengan rekan satu timnya dan menghadapi back di setiap kesempatan yang tersedia. PSG menghadapi Rennes pada hari Jumat di Liga sebelum pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid minggu depan. Pochettino akan membutuhkan semua bintangnya untuk menjadi yang terbaik pada malam itu, dan akan berharap bahwa Messi dapat meniru penampilan ajaib ketika melawan Los Blancos yang ia lakukan setiap musim di La Liga. Madrid hanya kalah 2 kali tahun ini, dan saat ini unggul 6 poin di puncak klasemen, dan Carlo Ancelotti akan berharap untuk memenangkan gelar ganda di musim pertamanya di ruang istirahat di Santiago Bernabeu. Tawaran PSG untuk mempertahankan Mbappe bisa mengecewakan Messi. Bukan rahasia lagi bahwa pemain depan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe akan habis kontraknya musim panas mendatang. Tetapi klub Prancis itu bertekad untuk mempertahankannya, bahkan jika itu berarti membuat Lionel Messi kesal dalam prosesnya. Real Madrid sangat terbuka dalam mengejar Mbappe dan siap menawarkan kontrak yang akan melampaui kesepakatannya saat ini dan membuatnya mendekati uang yang didapat Neymar di PSG. Rencana Parisiens untuk melawan itu agak berani. Mereka berniat untuk menggoda pemain berusia 23 tahun itu untuk memperpanjang masa tinggalnya di Perancis dengan menawarinya kontrak jangka pendek sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di tim. PSG siap untuk tidak hanya menghancurkan tawaran Real Madrid dalam jangka pendek, tetapi menempatkan pemain internasional Perancis itu dengan lebih banyak uang daripada Neymar dan Lionel Messi. Untuk konteksnya, Messi menghasilkan sekitar 41 juta euro per tahun. Sementara Mbappe saat ini menerima gaji tahunan 18 juta euro. Ini adalah tawaran yang luar biasa dan menunjukkan tekad PSG atau mungkin keputusasaan untuk mempertahankan bintang muda mereka sedikit lebih lama. Itu juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana reaksi Messi dan Neymar terhadap rekan setim mereka yang lebih muda yang tiba-tiba menjadi penghasil uang tertinggi di tim. Ini berpotensi mengubah dinamika dan juga hierarki squad, tetapi jelas merupakan risiko yang siap diambil oleh klub Paris. Mbappe baru-baru ini bersikeras bahwa dia belum memutuskan tentang masa depannya. Sementara itu di lapangan, pekan depan PSG akan menghadapi dengan Real Madrid di Liga Champions.